يهدي الشارف هدايته سلطاننا عادل من دواء الغربية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صاحب النفس الآبية وهو مولانا شهيد إلى دين الله يا رب بالمصطفى بقضاء واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن مريا برغبة عالية سيدنا عمر مجتهد في الدعوة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم باسم جعفر صديق مجتهد في الأخلاق بصفة السمحة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نسب بخير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الملك إبراهيم أيده الوافرة لدين الإسلام والأمة مشتهرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمود خصاله ثانية إنه مولانا مخدوم يا أخا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من أولياء الإسلام واسمه قاسم عند ذوي الرواية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فينا برحمة إزدار ديننا إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
As-Sambasi, Yasin Isya Al-Fadil, Semada Sa'amat Al-Kabari, Semua Syaidah Muhammad Nawawi Al-Rahman, Semua Syaidah Al-Rahman, Semua Syaidah Al-Rahman, Misri Al-Rahman, Semua Syaidah Mustawa Al-Rahman, Allah yang ta'ala, Bi asrarihim wa al-ghalihim, Durulin Karamatim dari Mulwatihim, Di dini wa dunia kegiatan kita pada subuh ini, alhamdulillah kita sudah jadikan sebagai rutinitas, ya, yang mana rutinitas kita ini adalah yang berkaitan dengan urusan akhirat. Karena kita dalam kehidupan dunia ini juga punya rutinitas dunia, seperti kita semalam tidur istirahat, ya, bacaan dan nama subata, kami jadikan tidur itu untuk beristirahat, ya. Kemudian kita bangun lalu mempersiapkan diri, ya, untuk memenuhi panggilan Allah dengan bersuci, lalu kita memakai pakaian, ya, yang bersih dan suci, karena kita akan menghadap kepada Sang Maha Pencipta, ya. Lalu kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, untuk mengingat Allah dan mengingat segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, ya. Lalu kita sengaja enggak meninggalkan tempat ini, karena ada lagi yang harus kita lakukan, suatu kewajiban juga, ya, kepada kita sekalian untuk menuntut ilmu, ya. Itu kegiatan-kegiatan kita atau rutinitas kita di dalam urusan akhirat. Nah, dunia, ya, tentu, ya, bangun tidur kita akan sarapan dulu, ya, minum kopi dan lain-lain. Setelah itu kita keluar dari rumah, ya, untuk mencari kehidupan, mencari rezeki sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dunia kita, ya, dan akan selalu berlangsung seperti itu, ya, tiap hari sampai bertahun-tahun. Tentu rutinitas dunia kita ini, ya, akan berakhir. Kapan? Kalau ajal sudah nyampe, habis, gitu, ya kan, sampai di situ rutinitas dunia kita.
Ya, karena kita akan berpindah lagi ke alam yang satu lagi. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan buat hamba-hamba ini pertama alam dunia ini yang sekarang kita lagi menjalani. Ya, nah oleh karena keterbatasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kepada kita, ya kenapa harus enggak untuk selama-lamanya ya kita di alam dunia ini, karena Allah telah menciptakan alam yang satu lagi yang akan menempatkan kita semua di alam tersebut. Ya, Allah tempatkan kita di alam dunia ini melalui kelahiran kita masing-masing. Ya, kemudian untuk menempati lagi alam yang satu ini, yaitu alam akhirat, kita melalui proses kematian kita. Ya, artinya ruh kita yang merupakan jati yang sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya, ya, ataupun esensi dari manusia itu adalah ruh itu sendiri. Ya, dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ya, kita akan berpulang ke negeri, ya, keabadian. Ya, berpulang ke negeri keabadian. Ya, karena negeri yang sekarang ini lagi kita jalani adalah negeri yang sementara. Di negeri keabadian itu kita pun akan merasakan dan akan mengalami yang namanya kebahagiaan, ya, kegembiraan, kesenangan, kelezatan, kenikmatan. Itu pasti, ya, akan kita alami juga, ngerasain juga. Sebagaimana ya di dunia ini pun ya kita ngerasain, ya, senang, ya, gembira, bahagia. Namun yang kita rasakan ya di alam dunia ini ya harus ada lawanan yang harus kita alami. Ya, artinya kesenangan dunia kita ini selalu diiringi ya dengan kesusahan. Kadang kita gembira, tapi kadang juga ada kita mengalami kesedihan. Ya, kadang kita senang, tapi juga terkadang kita harus mengalami kesusahan. Ya, terkadang kita bahagia, tetapi juga terkadang kita harus mengalami kesengsaraan dan lain-lain. Ya, aman, tapi juga ada ya kita mengalami ketakutan. Begitulah kehidupan kita di alam dunia ini. Selalu kita mengalami ya dua hal yang berlawanan tersebut. Kecuali ya nanti di akhirat itu satu aja yang akan kita rasakan. Kalau memang di sana di akhirat itu kita berada dalam kehidupan yang menyenangkan, ya, dalam keadaan bahagia, ya, gembira, penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, itu aja yang kita rasakan. Nggak ada disertai dengan kesusahan, nggak ada ya disertai dengan ya kesedihan, kesulitan,
kesengsaraan nggak ada. Karena bagian itu ada juga dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Karena di dalam dunia ini ya kita tuh manusia ada dua keadaan, ada yang beriman dan ada yang kafir. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, ada yang taat kepada Allah, ada juga yang maksiat. Ya. Nah, oleh karena ini kan artinya berlain-lainan setiap manusia itu, semua manusia itu berlain-lainan keadaannya. Ya, maka oleh karena itu pun di akhirat ada perbedaan-perbedaan. Ya, kalau di sini ya kita orang yang beriman percaya kepada Allah, lalu kita taat dan ibadah. Nah, itulah yang nanti ya di akhirat kita akan mengalami kebahagiaan yang kekal dan abadi. Ya, kesenangan, kegembiraan, kenikmatan dan kelezatan. Ya, beda, nggak mungkin disamakan ya antara yang beriman dengan yang kafir. Nggak mungkin disamakan antara yang solihin dan orang yang asin dan tukang maksiat. Ya, itu suatu keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang baik nggak mungkin disamakan dengan yang jahat. Ya. Itulah keadilan Allah. Itu oleh karena itu, karena di dalam kehidupan manusia ini ya bermacam-macam keadaannya. Dua aja sebetulnya, ya, mukmin dan kafir. Yang mukmin tentu dia akan menjalankan segala amal-amal ibadah atau amal-amal yang soleh. Sedangkan kafir tentunya menentang dan melawan. Ya, dia akan banyak berbuat kejahatan, berbuat kezaliman dan berbuat maksiat dan lain-lain. Nah, oleh karena ini berbeda, tentu tempatnya juga beda nanti ya di alam atau di negeri akhirat. Nah, tentu ya kita yang merasakan bahwa dunia ini seperti ini keadaannya dan sementara, dan kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Alhamdulillah ya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepadanya ya, sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka untuk supaya kita punya iman ini terus menjadi kokoh dan kuat, ya, karena keimanan ini bisa aja dia tuh ya akan hilang, lenyap dari diri kita, berganti ya kepada keadaan yang lain. Ya, seperti orang Islam ya tadinya, tapi dalam kehidupan dunia ini karena penuh dengan ujian ya banyak yang akhirnya berganti statusnya, bukan lagi sebagai muslim, bukan lagi sebagai orang yang beragama Islam. Dia pindah agama. Ya, itu banyak terjadi ya di dalam kalangan kaum muslimin. Ya, karena ya itulah dunia ini tempat ujian, dia nggak bisa ya mempertahankan, nggak bisa mempertahankan keislaman. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal ya
statusmu sebagai orang Islam. Ya, inilah yang mesti kita pertahankan. Ya, oleh karena itu kepercayaan kita, keimanan kita itu harus terus diperkokoh, diperkuat, dan iman akan menjadi kuat kalau kita dukung dengan pengetahuan kita, terutama ya pengetahuan tentang ketuhanan. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita beriman kepadanya, yang kita sembah, tempat kita meminta dan memohon, tempat kita berlindung. Ya, nah beberapa kesempatan ya kita sudah bahas ya tentang bukti-bukti daripada adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah Tuhan itu ya sebagaimana yang kita tahu adalah merupakan asal dari alam semesta ini, ya, atau yang menyebabkan ada. Itu kalau kita ambil dari hukum sebab akibat, ya, adanya alam ini karena disebabkan adanya yang mengadakannya, ya, dan semua ini ada asalnya. Ya, segala sesuatu tentu ada asalnya, dan adanya alam semesta ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah maka yang namanya Tuhan itu adalah yang dibutuhkan, bukan yang membutuhkan. Sehingga dalam salah satu sifat wajibnya bagi Allah itu yaitu kidam, ya, sifat kidam, terdahulu. Dia yang menjadi asal, tapi ya nggak ada permulaan. Segala sesuatu ada permulaannya. Ya, kalau Allah ada tanpa ada permulaan. Nah itulah yang wajib kita ketahui. Ya, kalau ada yang menganggap Tuhan, tapi ternyata yang dianggapnya Tuhan itu berasal, ada asalnya. Ya, seperti ada orang yang menganggap Nabi Allah Isa itu Tuhan, kan dia ada asalnya. Ya, asalnya karena dia dilahirkan ya dari ibunya, asalnya dari ibunya. Ya, Isa itu ada karena ada ibunya. Itu ada yang asal daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan Tuhan, karena dia harus membutuhkan yang membutuhkan untuk adanya dia, ya, membutuhkan untuk adanya dia, yaitu ibunya yang melahirkan dia, Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan Tuhan. Ya, begitu juga semua yang dianggap Tuhan oleh di luar agama kita, ya, yang dianggap Tuhan oleh yang dari luar agama kita. Ada yang menyembah api dianggap Tuhan, ada yang menyembah patung dan berhala, ya, yang dianggap Tuhan. Itu kan ada asalnya. Ya, patung itu nggak ada karena ada yang menciptakannya. Ya, yaitu diciptakan dan oleh manusia. Ada asalnya. Sedangkan Tuhan itu nggak ada awalnya. Ya, bersifat kidam, qadim. Nah, ada orang yang bertanya apakah ya sesuatu itu yang berasal dari sesuatu, tapi sesuatu itu nggak ada asalnya. Ya, itu ada pertanyaan. Ya, ada nggak bisa dijelaskan ya bahwa sesuatu menjadi asal, ya, ada yang lain, tapi dia sendiri nggak berasal dari nggak berasal, ya, artinya dia itu
menjadi asal dari segala yang lain, tapi dia sendiri enggak berasal dari mana? Dari mana-mana ya. Tuh. Itu pertanyaan. Ada enggak sesuatu bisa dicontohkan? Ya dia minta contoh. Ya dia minta contoh. Ya ada enggak sesuatu yang menjadi asal dari adanya yang lain? Ya maka ada seorang yang memberikan contoh. Ya seperti ya dalam angka-angka itu. Ya angka 1, 2, 3. Nah yang kita tahu ya angka 2 itu berasal dari angka 1. Ya begitu juga angka yang selanjutnya itu ada asalnya 4, asalnya dari 3 tambah 1. Ya 5 berasal dari 4 tambah 1. Nah sekarang 1 itu asalnya dari mana? Ya nggak ada. Ya karena dia yang menjadi asal adanya segala yang lain. Ya maka oleh karena itu jadi dan namanya Tuhan itu nggak ada awalnya. Ya, yaitu dia bersifat kidam, wajib bersifat kidam. Ya karena kalau Allah nggak bersifat kidam, kalau di dalam kitab-kitab tauhid biasanya pakai dalil ya Allah itu bersifat qadim kidam. Ya mana dalilnya? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kidam, berarti dia baru. Ya berarti dia baru. Itu. Nah kalau emang dia baru, ya dari mana? Siapa yang membaharuinya? Karena setiap yang baru nggak boleh harus ada yang membaharuinya. Nah kalau kita lanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya akan menjurus kepada 2 keadaan. Ya apa 2 keadaan itu? Yaitu daur dan tasalsul. Ya daur dan tasalsul. Dan kedua keadaan ini nggak bisa diterima adanya oleh akal dan pikiran kita. Ya karena keduanya mustahil. Jadi kalau Allah itu nggak kidam, artinya baru, ya itu akan menghasilkan 2 keadaan tadi. Apa keduanya itu? Yaitu daur dan tasalsul. Ya, tasalsul artinya ini ya di A ya diciptakan oleh B diciptakan oleh C terus sampai ada akhirnya. Ya itu nggak bisa diterima oleh akal karena mesti ada ujung yang menjadi asal pertama. Ya seperti Allah ini adalah yang menjadi asal yang pertama dari segala yang ada. Itu ya, mesti ada ya asal yang pertama. Ya nggak mungkin terus nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Itu namanya tasalsul. Ya nggak bisa diterima oleh akal. Tapi kalau daur ya si A yang menciptakan A itu adalah si B. Ya si B itu yang menciptakan si B, ya makanya dia ada karena si C. Nah si C ini ya ada karena diciptakan oleh si A. Balik lagi, ya maka daur itu muter-muter. Ya daur itu artinya muter-muter. Ya si A ini ada karena diciptakan oleh si B. Si B ini ada karena diciptakan oleh si C. Sedangkan si C ini ada karena diciptakan oleh si A. Balik lagi. Nah, kalau keadaan seperti itu yang menjadi pertanyaan, yang pertama ada yang mana? Si A, si B, atau si C? Ya, nggak bisa.
ya kita menentukannya. Jadi hal tersebut nggak bisa diterima oleh akal. Ya, nah oleh karena itulah mustahil Tuhan itu bahlul. Hadis bahlul. Ya, karena kalau Tuhan itu bahlul itu tadi, ya ada dua kemungkinan, yaitu tasalsul berantai-rantai, ya atau muter-muter yang namanya daur, yang kesemuanya nggak bisa diterima oleh akal, ya itu daur dan tasalsul, daur dan tasalsul nggak bisa diterima oleh akal. Yang menyebabkan adanya tasalsul itu kalau Tuhan baru hadis. Kalau mustahil ya Tuhan itu baru, berarti yang wajib bagi Tuhan adalah sifat tidak. Ya. Nah begitulah teori yang diajarkan kepada kita daripada ulama-ulama. Ya, maka disebut apa? Ya, disebut dari apa namanya itu dari lama ya, yang disebut dari lama. Ya, ayo kita baca kitabnya supaya mendapatkan keberkahan dari pengarang dan penyusun kitab ini, ya supaya keimanan kita akan terus menerus meningkat, ya menjadi lebih kuat, menjadi lebih mantap, menjadi lebih kokoh berdasarkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan
Allah Subhanahu wa taala itu asal dari segala-galanya.
Dia yang menciptakan langit dan bumi, ya, seluruh alam semesta ini, ya. Dan dia nggak ada asalnya, karena dia tidak, dia nggak ada awal, ya. Mesti begitu yang namanya Tuhan, ya. Itulah yang perlu ya kita tanamkan di dalam hati kita, ya, bahwa Allah bersifat tidak. Nanti ya kita akan bahas sifat bako. Kekalnya Allah perlu dalil, mesti setiap kita menetapkan sifat bagi Allah ya disertai dengan dalil, ya, supaya apa yang kita percayai itu betul-betul berdasarkan dalil yang kuat, ya, sehingga kepercayaan kita nggak goyah, ya, keimanan kita nggak goyah, ya. Itu yang perlu kita mantapkan di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian nanti keimanan kepada Rasul, ya, bab kedua. Kita masih bicara, masih baca bab pertama tentang ketuhanan, ya, insya Allah bab kedua tentang kenabian, ya, tentang kerasulan atau tentang kenabian. Karena kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasul, ya, insya Allah. Ya, maka oleh karena itu alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah SWT taufik dan hidayah, ya, dan hal ini kita syukuri, ya, dan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah bisuna li'ajlillah wa kunu aunana fillah asanallah bifadlillah wa ya aqtabu ya anja wa ya sadatu ya aba wa antum ya ulil albab ta'ala wa syurulillah sa'anakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fasuddu asmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asyatati bisyarati wa yasku waqtuna lillahi kasfil hudbi an aini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaibi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah
Amin